ulama itu adalah pewaris para nabi, ya. Hadis Nabi ini menegaskan bahwa sesudah tidak ada para nabi, maka para ulama lah yang menjadi jembatan terhubungnya Allah Subhanahu wa taala, keberkahannya, hidayahnya dengan manusia melalui jalan para ulama. Tidak ada kemajuan bangsa tanpa keberkahan para ulama. Karena itu memuliakan para ulama, menjaga para ulama, ya, mendukung para ulama adalah sikap keutamaan kita sebagai seorang muslim atau muslimah. Ada saatnya gegap gempita diperlukan, tapi ada saatnya sunyi senyap menjadi syarat kemenangan. Karena itu saya punya keyakinan Habib Rizik Syihab dengan segala keutamaannya, kemuliaannya, keberkahannya, insya Allah akan menjaga umat Islam di 2024 betul-betul mendapatkan kemenangan yang penuh berkah, kemenangan yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih Bang Haldi, izin Bang Ajis dan Ya, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali. Indonesia Leaders Talk edisi 143 membahas tema salah satu ulama utama kita, Habib Rizik Syihab. Leaders dan calon leaders, dalam bahasa Inggris ada pepatah, the man behind the gun, ya. Yang terpenting bukan senjatanya, bukan strateginya, tapi orang di belakang itu. Dan karena itulah kita mengenal sebuah adagium al-ulama'u warasatul anbiya, ya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi, ya. Hadis Nabi ini menegaskan bahwa sesudah tidak ada para nabi, maka para ulama lah yang menjadi jembatan terhubungnya Allah Subhanahu wa taala, keberkahannya, hidayahnya dengan manusia melalui jalan para ulama. Karena itu dalam Al-Quran tegas disebutkan bahwa yang takut kepada Allah itu dari kalangan ulama. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Bahkan kalau kita melihat sejarah Indonesia, Bang Haldi, leaders dan calon leaders tidak pernah dilepaskan dari peran, kontribusi, pengorbanan para ulama, ya.
bagaimana para ulama bersatu padu melawan penjajahan, bagaimana membentuk peta, bagaimana mengokohkan proklamasi sampai mengisi proklamasi. Dan para ulama tersebar di seluruh pelosok. Ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, bahkan ada di Papua, ada yang di Maluku, ada yang di Bali, ada yang di NTB, ada yang di NTT, dan di seluruh pelosok Nusantara. Itulah sebabnya kenapa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, pernyataan kemerdekaan kita dimulakan dengan sebuah deklarasi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya. Bukan kita andalkan kepada diplomasi kita, kecanggihan senjata kita, kerapihan militer kita, tidak, ya. Kemerdekaan kita melulu paling utama adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan karena itulah membahas para ulama dalam konteks Indonesia adalah sebuah keniscayaan, sebuah kemestian, dan sebuah kesatuan. Tidak ada Indonesia tanpa ulama. Tidak ada kemajuan bangsa tanpa keberkahan para ulama. Karena itu memuliakan para ulama, menjaga para ulama, ya, mendukung para ulama adalah sikap keutamaan kita sebagai seorang muslim atau muslimah. Yang kedua, khusus untuk Habibana, Habib Rizik Syihab, perjalanan hidup beliau sejak kecil sampai pemuda, sampai menjaga Indonesia dari kemungkaran, proven, terbukti, bahkan memberikan kontribusi untuk menjaga agar Indonesia betul-betul arahnya menjadi negeri yang baldatun, thaibatun, warabun ghafur, ya. Slogan beliau yang tadi Bang Haldi bilang, revolusi akhlak, ya, itu menjadi sesuatu yang amat sangat relevan, ya. Tidak ada kepemimpinan tanpa akhlak. Justru akhlaklah yang jadi dasar kepemimpinan. Dan tidak ada agama tanpa akhlak. Dan karena itulah bahwa siapa yang menabur akhlak, maka dia akan memetik kepemimpinan. Memetik satu keberkahan. Dan karena itu malam ini setelah sekian lama kita rindu mendapatkan kabar, mendapatkan nasihat, mendapatkan wejangan dari Habib Rizik Syihab, kita angkat tema ini. Mudah-mudahan Bang Aziz bisa memberi kesempatan Habibana menyapa kita, tapi kalaupun tidak, doa kita tersambung, harapan kita tersambung, iman kita tersambung, ukhuwah kita tersambung, yang dengannya mudah-mudahan menjadi energi kita untuk kian mengokohkan gerakan perubahan, gerakan revolusi akhlak, gerakan menuju Indonesia yang baldatun, thaibatun, warabun ghafur. Terakhir yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kadang-kadang perlu strategi dalam perjuangan ini. Ada saatnya gegap gempita diperlukan, tapi ada saatnya sunyi senyap menjadi syarat kemenangan. Karena itu saya punya keyakinan Habib Rizik Syihab dengan segala keutamaannya, kemuliaannya, keberkahannya, insya Allah akan menjaga umat Islam di 2024 betul-betul mendapatkan kemenangan yang penuh berkah, kemenangan yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Itu Bang Haldi sebagai pembukanya, mudah-mudahan bisa menjadi pengantar terwujudnya malam ini menjadi malam penyatuan rindu kita dengan Habibana Habib Rizik Syihab. Terima kasih Bang Haldi. Terima kasih Bang Aziz. Jadi kita semua tahu kalau ada yang rindu kepada Habib Rizik Syihab, itu sudah ada jadwalnya, sudah ada YouTube-nya. Kalau saya rindu ke Megamendung, Jis.
Mau ngelihat alpukat tuh dulu waktu itu baru ditanam, sekarang udah besar kali ya, udah ada buahnya ya. Ya, udah siap kapan Ustadz mau mampir? Karena alpukat spesial itu ya. Kebunnya subur, Ipul jagain banget gitu loh. Dirindukan lah tuh suasana di Megamendungnya luar biasa, luar biasa. Kalau di Petamburan tentu ya itu daerah pusat kota, kayak Darut Tauhid di Bandung, tapi suasana keislaman, suasana eh, dakwah, suasana keilmuannya itu luar biasa. Saya cuma terinspirasi makin banyak kampung-kampung, RW, kelurahan yang bisa mewujudkan tadi ya. Kalau kita bahas Indonesia jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur kan, mudah-mudahan 2024 ada basisnya Bang Haldi ya, gerakan perubahan kita ya. Tetapi minimalnya kalau kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Allah tidak mengubah kondisi satu kaum sebelum tiap individu kaum tersebut mengubah diri pribadi masing-masing. Ini ada yang para ketua RT, ketua RW, ini bisa mengambil inspirasi Bang Haldi. Menghidupkan RT RW-nya untuk menjadi RT RW yang baldah toibah. Itulah. RT RW yang berkah dengan tadi menghidupkan suasana keislaman, suasana dakwah, suasana keilmuan, suasana revolusi akhlak, dan buat saya apa yang tak cuma Habib Rizik ya, ada banyak sekali tempat-tempat yang buat saya menjadi inspirasi bahwa apa yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Dan buat saya ini satu bentuk bagaimana kita mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dalam skala yang kita mampu. Dan kalau saya yang rindunya itu, Jis, setiap pengajian itu yang gelar lapak itu bahagia sekali kan ya. Jadi uang itu muter di antara kita gitu loh. Dan itu Betul. kalau terus berkembang UMKM kita lama-kelamaan akan menguat itu loh. Sehingga kata seorang ulama, usahakan setiap rupiah kita itu jatuhnya kepada sesama kita, sehingga tadi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ya. Nah, jadi kami juga coba mewujudkan itu dengan punya pesantren kecil-kecilan, Jis. Nah, dari situ mulai tuh ekonomi ditumbuhkan, Quran dihidupkan, ibadah dirutinkan, dan dakwah disiarkan. Ya, jadi inspirasinya Habib Rizik Syihab itu insya Allah kemana-mana. Dan levelnya bukan cuma Indonesia, ya, karena dari mana tempat insya Allah akan selalu muncul para mujadid, para mujahid, para pembaharu, para pejuang Islam, karena memang agama ini Allah yang punya, agama ini Allah yang jaga, agama ini Allah yang hidupkan. Di antaranya dengan melahirkan para ulama. Kalau ada istilah Bang Haldi, 1.000 masjid belum tentu bisa menghasilkan seorang ulama. Tapi seorang ulama insya Allah mampu menghadirkan 1.000 masjid. Jadi ulama dan ulama itu penting, penting, penting. Begitu Bang Haldi. Dialognya dilanjutkan Bang Aldi. Iya, terima kasih Pak Mardani. Sekarang ke Bang Ajis. Bang Ajis, kira-kira dengan apa namanya perkembangan kondisi sosial masyarakat bangsa Indonesia saat ini, kira-kira mungkin dari ceramah-ceramah yang pernah Bang Ajis ikuti atau pandangan-pandangan beliau, kira-kira seperti apa harapan beliau dan himbauan-himbauan seruan beliau untuk agar masyarakat kita ini bisa terwujud baldatun thayyibatun warabun ghafur.